Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spirit Tabayun di era milenial. Saat ini manusia semakin dipermudah oleh media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Penyebaran berita melalui media sosial sangat cepat sekali dan sangat up to date di setiap harinya. Hal tersebut terjadi lantaran semakin canggihnya teknologi informatika. Media sosial juga dijadikan sebuah sarana untuk menjalin pertemanan antar dunia, berbisnis, atau mencari pasangan hidup. Banyak informasi yang kita dapat dari media sosial, karena media sosial itu tidak hanya sebagai media informasi yang cepat, tetapi juga media komunikasi jarak jauh. Informasi yang mudah sekali didapat melalui media sosial, selain dapat membantu untuk menerima, memberi, atau meneruskan informasi, tetapi akibatnya adalah akan terjadi ledakan informasi yang tidak bermanfaat daripada informasi yang bermanfaat. Kemudian, hal tersebut terjadi lantaran pengawasan yang lemah dalam penggunaan media sosial dan internet yang menjadikan siapapun bisa menyebarkan berita dengan mudah di sana. Melihat kondisi sekarang, teknologi yang semakin maju, tidak sedikit pula dari kita yang asal-asalan dalam menerima suatu berita. Dan parahnya, mungkin berita tersebut langsung disebarluaskan tanpa tahu kebenarannya. Untuk itu, kita harus tahu bagaimana bersikap tabayun di era milenial seperti saat ini. Makna tabayun. Lafaz tabayun itu berasal dari fi'il madhi tabayyana, yang maknanya adalah berakar, dari akar kata jelas. Tabayun secara bahasa bermakna mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar adanya. Jadi, bisa dikatakan tabayun yaitu sebuah upaya untuk mencari kejelasan dari suatu berita terkait kebenaran dari faktanya secara seksama dengan penuh perhatian. Tabayun merupakan hal yang menarik dan relevan dalam mengatasi persoalan yang terjadi saat ini, khususnya dalam hal penggunaan media sosial. Sadar atau tidak sadar, terkadang kita itu menyakiti hati orang lain di media sosial. Misalnya saja, mengomentari sesuatu tanpa tahu kejelasannya, yang mana dapat membuat hati orang lain itu sakit ketika membaca komentar dari kita. Agama Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perbuatan dusta bila ingin menyampaikan suatu pendapat atau dalam memberikan suatu kabar kepada orang lain. Dengan itu, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan dalam berbicara. Misalnya, ketika hendak berbicara, maka bicaralah dengan pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor ataupun jorok, bukan pula pembicaraan yang menghasut ataupun memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang mengarah kepada berburuk sangka kepada orang lain. Hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 sudah jelas dan dapat dipahami bahwa Allah menyuruh hambanya untuk bertabayun dalam menerima sebuah informasi yang kita dapat, yakni mencari, membahas, mengetahui, mengenal, menggali, dan memeriksa, serta tidak terburu-buru dalam menerimanya. Kemudian, spirit tabayun itu menurut saya harus diterapkan sejak dini. Perintah untuk bertabayun sudah jelas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Rasulullah juga pernah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yaitu at-ta'ani minallahi wal ajalatu minasyaiton. Kehati-hatian adalah datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu datangnya adalah dari setan. Menurut saya, spirit tabayun itu sudah harus diterapkan sejak dini. Generasi milenial yang kebanyakan dari mereka adalah para pengguna media sosial yang mana secara umum kurang mampu dalam memilah suatu informasi.
dewasa ini nampaknya telah terjadi kecenderungan pengguna internet yang mana sering mengesampingkan nilai-nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi secara suka-suka di media sosial. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama bagi para orang tua yang sudah memperbolehkan anak-anaknya untuk bermain gadget tanpa adanya pendampingan secara khusus. Merosotnya moral generasi milenial merupakan salah satu akibat dari pesatnya teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas budi pekerti remaja. Melihat realita yang ada di sekitar kita, keberadaan pendidikan teknologi informasi yang berwawasan Qur'ani seyogyanya dapat diintegrasikan dalam bingkai Al-Quran oleh generasi milenial sebagai suatu langkah yang solutif untuk menjaga stabilitas sosial yang berwawasan Al-Quran. Bahkan, eksisnya itu akan diyakini menimbulkan dampak yang positif terhadap generasi penerus bangsa dan agama. Saat ini, kita yang hidup di era milenial berhadapan dengan kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, serta berada dalam percaturan dunia yang mana ditandai dengan berkembangnya sikap dan gaya hidup yang modern. Maka dari itu, peran agama sebagai pengendali sikap dan perilaku dalam kehidupan manusia mampu sebagai landasan etika, moral, dan spiritual masyarakat suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin penting dan menentukan moral yang baik. Dalam tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, beliau menafsirkan surat Al-Hujurat ayat 6, dijelaskan bahwa banyaknya orang yang mengedarkan informasi atau isu bukanlah suatu jaminan kebenaran informasi itu. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menerima suatu berita. Lafadz fatabayyanu itu yang bermakna maka telitilah dahulu. Imam At-Tabari memaknainya dengan makna endapkanlah dahulu sampai kalian itu mengetahui kebenarannya dan jangan terburu-buru dalam menerimanya. Syekh Al-Jazairi berpendapat, telitilah kembali sebelum kalian itu berkata, berbuat, dan menvonis suatu perkara. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menerima berita. Sayangnya, masyarakat masih banyak yang tidak mempunyai sikap tabayun. Jadi, tabayun adalah ibadah yang dapat meningkatkan iman. Dan dengan meninggalkan tabayun, itu dapat mengurangi iman kita. Kita seringkali berpendapat sesuka hati dan menarik kesimpulan sendiri sesuai persepsi pribadi dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi dan keterbukaan informasi. Jika kita tidak bisa berucap yang mengandung manfaat, sebaiknya kita diam. Karena banyak bicara akan menimbulkan banyak dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.